Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dan bertolabul ilmi bersama Ustadz Dr. Wahid Rahman untuk melanjutkan kajian kita. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang istiqomah. Dan insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau yang dengan izin Allah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Baiklah, rekan agatis, jamaah tafsir, rekan filah yang dimuliakan Allah, pekan lalu kita sudah membahas sampai dengan eh, hal ketujuh terkait dengan nutrisi hati, yaitu taubat. Mungkin hari ini kita akan melanjutkan kajian kita eh, tentang tazkiyatun nufus. Baiklah, Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, karena sekarang sudah 5.36, maka taklim dan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih anugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian kita ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Baik, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita akan membahas pada bagian yang ketujuh, yaitu tazkiyatun nufus. Yaitu bagian ketujuh adalah bagaimana kita berbuat baik kepada orang-orang atau kepada manusia dan juga kepada makhluk yang lain. Ini penting sekali ya. Ternyata berbuat baik itu tidak hanya mendatangkan pahala, tidak hanya menggugurkan dosa, dan tidak pula hanya mendatangkan kehidupan yang baik, tetapi juga akan membersihkan jiwa kita. Pelan-pelannya, bahwa berbuat baik, membantu, menolong orang akan menjadikan hati ini menjadi sehat dan hidup. Ini penting ya. Biasanya kita hanya tahu bahwa berbuat baik itu yang mendatangkan pahala, gitu. Atau berbuat baik itu bisa menggugurkan dosa, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis yang sahih, berdasarkan hadis dari Abi Dzar Jundub ibni Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha
wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dan ikutilah setiap perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu menghapus dosa. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bahwa dalil ini memberitahu kita berbuat baik itu akan menggugurkan dosa. Yang ketiga, bahwa berbuat baik itu akan membuat hidup kita bahagia. Membuat hidup kita baik. Ya, termasuk jiwa kita akan menjadi bersih. Coba lihat dalam Quran surat 16 ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kata Allah, barang siapa mengerjakan kebaikan. Kebaikan itu baik ibadah itu sifatnya ritual maupun ibadah itu sifatnya sosial. Jadi, barang siapa mengerjakan kebaikan, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah, maka kami anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Ketenangan jiwa, kebahagiaan. Ini janji Allah. Ketika kita berbuat baik di dunia, baik sifatnya ibadah ritual maupun sosial, kami akan berikan kehidupan yang baik baginya. Dan kami balas bagi mereka di akhirat dengan balasan yang lebih baik lagi. Dengan balasan yang lebih baik lagi. Jadi, ikhwani wa ikhwati fillah, orang yang berbuat baik itu tidak hanya mendatangkan kebahagiaan akhirat. Tetapi di dunia, Allah sudah janjikan akan Allah berikan kehidupan yang baik. Dan menurut ulama tazkiyatun nufus, ya, berbuat baik, membantu orang, menolong orang akan menjadikan hati itu menjadi sehat dan bersih. Apalagi kemudian kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Yang tadinya penyakit hati itu dendam, marah, itu tersimpan, itu akan menjadi hilang oleh karena kita berbuat baik. Oleh karena kita berbuat baik. Nah, inilah ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Nanti kepada siapa berbuat baik, itu akan saya jelaskan satu persatu secara urutan, tetapi kemudian kebaikan apa yang mesti kita lakukan? Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam satu hadis yang umum, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain, buat manusia lain. Saya ulangi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang terbaik buat orang lain. Jadi kalau demikian, maka mestinya pandangan seorang mukmin itu dalam hidup ini, terutama konteksnya sosial, ayo kita mengeksploitasi segala kemampuan kita untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau dibayangkan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Bukan orang yang senantiasa mencari manfaat dari orang lain. Karena itu bisa menjadikan kecewa. Mencari manfaat dari orang lain itu akan membuatnya kecewa. Tetapi kalau kita bertanya kepada diri kita, manfaat apa yang saya bisa berikan kepada orang lain, itu akan sangat berbahagia. Jadi, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi manusia terbaik, ya, di hadapan orang lain. Artinya bukan butuh pengakuan, tetapi apa yang bisa kita lakukan.
untuk saudara kita? Tentu sekemampuan kita. Apa yang bisa kita tolong? Kalau tidak bisa menolong, tidak bisa membuat orang bahagia, tidak bisa membuat orang tersenyum, jangan bikin orang susah. Itu saja. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam satu hadis begini. Ini hadis sahih. Eh, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini berjalur dari Abu Hurairah. Kata Nabi, "Man naffasah an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Kata Rasul, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunianya, maka niscaya Allah akan melapangkan darinya satu kesulitannya dari kesulitan-kesulitannya kelak di hari kiamat. Dan kita tahu hari kiamat itu hari yang sangat menakutkan. Yauma yakunun nasu kal farshil mabthuth, di mana manusia itu terbang seperti anai-anai. Wal jibalu kal ihnil manfus, langit itu berterbangan seperti bulu. Ketika matahari hanya satu hasta di atas kepala. Jika kita ingin kelak di hari kiamat itu, kemudian dihilangkan dari kesulitan-kesulitan kita, maka di dunia ini, mari kita berusaha membantu, melapangkan kesulitan saudara-saudara kita. Man naffasa an mu'minin, barang siapa yang melapangkan satu kesulitan orang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan dunianya, naffasallahu anhu, maka Allah akan melapangkan darinya kurbatan, kesulitannya, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan-kesulitannya kelak di hari kiamat. Jadi sederhana sebenarnya bahwa kesengsaraan orang di akhirat itu karena tidak berfungsinya dia di dunia. Kebahagiaan akan bisa diraih di akhirat ketika dia banyak memfungsikan dirinya di hadapan manusia. Kemudian waman yassarah ala mu'sirin yassarallahu anhu yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, barang siapa memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan hutang, niscaya Allah akan mudahkan baginya kesulitannya di dunia dan akhirat. Jadi, jika seorang hamba meringankan kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan-kesulitannya kelak di akhirat. Nah, ini ya ikhwan, kalau kita bisa mempermudah ya apa yang dialami saudara-saudara kita, maka permudahlah agar kelak Allah mempermudah urusan kita di dunia kita dan akhirat kita. Tapi jika kita senang membuat orang susah, sulit, maka Allah akan bikin kita sulit dunia dan akhirat kita. Ikhwan wa ikhwati fillah, kita ini seringkali ya tahu padahal perkara ini ringan. Perkara ini bisa mudah buat saudara kita. Tapi kita senang sekali membuat saudara kita menjadi berat, sulit. Ayo saudara-saudaraku, wa may yassara ala mu'sirin, barang siapa meringankan atas kesulitan saudara kita di dunia,
yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan kesulitan kita di dunia dan akhirat kita. Di dunia dan akhirat kita. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah. Lalu kemudian kata Rasulullah, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia ini, maka Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Ikhwah, kalau kita tahu saudara kita memiliki aib, kalau kita bisa menasehati, nasihati. Kalau tidak, kita doakan dia. Dan yang terpenting, jangan pernah membuka aib saudara kita. Karena kalau tidak, Allah tidak akan menutupi aib kita. Ikhwani wa ikhwati fillah. Saudara kita itu aibnya nampak. Mungkin ujian buat dia. Tetapi bahwa kita tidak dinampakkan aib kita oleh Allah bukan berarti kita tidak punya aib. Tapi Allah sedang menutupi aib kita. Oleh karenanya lah, jika kita melihat aib, mendengar dari saudara kita tentang aibnya, maka kita tidak pernah boleh membuka aib saudara kita. Apa hak kita ya akhwat? Cuma saja kadang-kadang kita ini senang bercerita tentang aib orang lain. Biasanya orang yang senang bercerita aib orang lain, dia tidak punya kecerdasan melihat aibnya sendiri. Dan inilah sebenarnya salah satu yang membuat hati itu menjadi keras. Seorang ulama berkata, salah satu pembuat hati adalah ishtaqtum bi ikhwanikum wa nabattum ayubakum. Kalian itu asik dan sibuk dengan aib saudara kalian. Tapi kalian tidak punya waktu untuk melihat aib-aib kalian sendiri. Kita ini hari ini seperti ini, baik dipandang orang, dihormati orang, hanya satu persoalannya. Karena Allah menutupi aib kita. Seandainya Allah membuka aib kita ini banyak sekali. Dan Allah menutupi aib kita. Lalu bagaimana kita membuka aib saudara kita? Dan yang terpenting adalah, barang siapa menutupi aib saudara muslim kita, maka Allah akan tutupi aib kita dunia dan akhirat. Yuk, jangan biasakan cerita tentang aib saudara kita. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya senantiasa menolong saudaranya. Saya ulangi, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Yuk rubah cara pandang kita. Jangan selalu berharap ditolong. Jangan selalu berharap mendapat manfaat dari orang lain. Ayo kita ganti. Apa yang bisa kita tolong buat saudara kita. Dan manfaat apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita. Ini ikhwani wa ikhwati fillah. Dan Allah meminta kita untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin dengan uang kita. Mungkin dengan ilmu kita. Mungkin dengan tenaga kita. Atau setidaknya dengan doa kita. Atau kalau tidak, bermuka ceria di hadapan saudara kita. Memberikan kebahagiaan. Jadi intinya apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini untuk membuat orang-orang di sekeliling kita mendapat manfaat dari apa yang kita lakukan. Saya ulangi, barang siapa melapangkan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunianya, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan kelak di hari kiamat.
Dan barang siapa memudahkan urusan orang lain dalam kesulitannya, seperti hutang, niscaya Allah akan mudahkan baginya kesulitannya dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia ini, maka Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Bayangkan, di akhirat ditutupi aib kita. Lalu selama ya hambanya menolong saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolong hamba tersebut. Ma wallahi fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya tersebut senantiasa menolong saudaranya. Bahkan bukan hanya manusia, sampai ke binatang sekalipun. Ana pernah ceritakan, dituturkan kata Nabi pada orang sebelumnya. Ada seorang berjalan di tengah terik matahari. Ishtadda alaihi al-atash. Lalu orang ini merasakan haus yang sangat luar biasa. Fawajada bi'ran. Lalu dia mendapati sebuah sumur. Fanazala fi. Lalu dia turun ke dalam sumur itu. Lalu dia ambil air dengan tangannya dan dia meminumnya. Lalu setelah itu dia naik dari sumur itu. Dan dia mendapati seekor anjing yang sedang menjilat-jilat dengan lidahnya ke tanah. Itu membuktikan bahwa anjing itu adalah kehausan. Lalu orang ini berkata dalam dirinya, sungguh anjing ini telah merasakan haus yang sangat luar biasa seperti aku merasakannya. Lalu kemudian orang itu tidak hanya sekedar merasa, dia turun ke sumur itu. Famala akhuffahu. Dia buka sepatunya, dia isi dengan air. Lalu kemudian dia berikan minum itu kepada anjing. Karena itu Allah berterima kasih kepada orang itu. Dan karena perbuatan itu Allah maafkan dosa-dosanya. Dan karena perbuatan itu Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah inilah saudara-saudaraku. Ya, hikmah, manfaat, buah dari berbuat baik kepada siapapun. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada saudara-saudara muslim kita, pada saudara-saudara sebangsa kita, jangan bikin susah karena kerakusan kita. Kadang-kadang kita ini tidak sadar bahwa kita telah membuat susah saudara sebangsa kita karena kerakusan kita terhadap dunia. Dengan menghancurkan alam ini. Yang akibatnya adalah longsor di mana-mana. Yang akibatnya adalah banjir. Menyusahkan saudara-saudara kita. Kalau tidak bisa membuat saudara kita bahagia, jangan bikin saudara kita susah karena kerakusan kita dalam dunia ini. Karena itu Allah melarang kita. Jangan buat kerusakan. Coba buka Quran. Surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau tidak salah ayat ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Berarti ayat Ya betul Ustaz ayat 11. ya, betul silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Lalu kemudian ayat 12-nya. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Siapa yang dihancurkan karena kerusakan ini? Manusia sajakah? Lah, binatang-binatang. Ekosistem mereka hancur, tempat mereka hilang. Karena apa? Kerakusan kita di dunia ini. Dampaknya lihat. Tidakkah kita pernah berpikir
Benarlah Rasul pernah mengatakan, "Madi bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i fil mal." Dua ekor serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing itu tidak akan lebih merusak daripada manusia yang rakus terhadap dunia. Kerakusan terhadap dunia merusak alam. Kehancuran bagi manusia, kehancuran bagi binatang. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, kalau tidak bisa bikin orang bahagia, kalau tidak bisa bermanfaat buat orang lain, jangan bikin sulit orang, jangan kemudian bikin orang-orang menangis karena kerakusan kita. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Lalu, kepada siapa kita berbuat baik itu sesungguhnya? Mari kita lihat dalam Quran urutannya. Yang pertama adalah buka Al-Quran pada surah 4 ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi للصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, mari kita urut satu persatu. Yang pertama, wa'budullah. Sembahlah Allah. Berarti kita suruh beribadah. Karena memang tugas hidup kita dalam hidup ini adalah ibadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini tugas kita. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Peringatan. Dan janganlah pernah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jangan. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, berjalur dari Abu Darda. Kata Abu Darda, Rasul bersabda, "Ausini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'ain." Saya dinasihati oleh Rasulullah dengan 9 nasihat. Nasihat apakah itu? Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in kuttita au hurrikta. Jangan pernah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sekalipun lehermu akan dipenggal. Dan sekalipun engkau akan dibakar. Karena demi Allah, saudaraku, syirik itu bukan hanya dosa besar, tapi dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah engkau kuberitahu tentang dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar? Yang pertama, al-isyraku billah, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu dosa yang sangat besar. Coba renungkan surat An-Nisa, surat keempat, ayat 48 dan ayat 116. Surat keempat, ayat 48 dan ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Allah, sungguh Allah tidak memaafkan dosa mempersekutukan Allah dengan sesuatu.
Dan barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh dia telah berada pada dosa yang sangat amat besar. Nah, ini tugas kita yang pertama ya, beribadah kepada Allah, jangan pernah mempersekutukan Allah. Lalu kemudian yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua. Dan kepada kedua orang tua. Kita mesti berbuat baik. Ihsana. Jadi kalau diprioritaskan adalah yang pertama berbuat baik itu kepada orang tua. Yuk kita jujur. Bagaimana kita berbaik-baik kepada orang. Tapi kita tidak baik kepada orang tua. Bagaimana kita royal kepada orang lain. Tapi kita pelait kepada orang tua. Bagaimana kita menabur cinta, kasih sayang, rasa care kepada orang lain. Tapi itu tidak kita lakukan kepada orang tua kita. Mari kita renungkan. Memang siapa yang melahirkan kita? Memang siapa yang telah merawat kita dengan cinta, penuh kasih sayang, yang setiap malam dalam tahajudnya menangis tanpa pamrih? Demi Allah, hanya orang tua kita. Tidak ada orang yang berdoa tanpa pamrih dan lebih khusyuk untuk kita melebihi kedua orang tua kita. Tidak mungkin ada. Lalu bagaimana kita berbuat baik kepada banyak orang, tapi kita mengalpakan orang tua kita? Wabil walidaini ihsani. Dan kepada kedua orang tuamu lah kalian berbuat baik. Sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan, hadis juga berjalur dari Abu Darda, wa ati walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Dan taatilah kedua orang tuamu. Taatilah kedua orang tuamu. Sekalipun kedua orang tuamu meminta seluruh hartamu, maka berikanlah. Kitab Al-Adab Al-Mufrad, hadis sahih dari Abu Darda nomor 18, kitabnya karya Imam Bukhari. Taatilah kedua orang tuamu. Sekalipun orang tuamu meminta seluruh hartamu, maka berikanlah. Begitulah kedudukan orang tua. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah. Jadi berbuat baik yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Kenapa demikian? Mari kita renungkan pelan-pelan. Berdasarkan hadis, berdasarkan athar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, Inni la a'lamu amalan akrabu ila Allah min birril walidati. Sungguh aku tidak pernah mengetahui satu amalan. Yang amalan itu lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Melebihi bakti kepada orang tua. Sungguh aku tidak pernah mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah melebihi bakti kepada orang tua. Kata Ibnu Abbas. Bahkan dalam redaksi hadis yang lain. Man barra walidayhi tuba lahu. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka keberuntunganlah baginya. Dunia bahagia, akhirat surga. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, falyasil rahimah. Datangilah orang tua. Cintailah orang tua. Jangan pernah membuat orang tua kita sedih karena apa yang kita lakukan. Apalagi orang tua kita sampai meneteskan air matanya karena apa yang kita katakan dan kita lakukan. Demi Allah kata Nabi, buka'ul walidaini minal uquqi wal kabair. Tangisnya orang tua itu adalah bentuk kedurhakaan dan dosa besar. Bentuk kedurhakaan dan dosa besar. Dan bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, terutama kepada ibu. Hadis dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sungguh Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Allah haramkan. Allah haramkan. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kalau boleh saya membacakan sejarah-sejarah tentang bagaimana salafiyun, orang-orang terdahulu, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Ana bacakan satu kunci. Bitu. Ini dituturkan oleh Muhammad ibnu al-Munkadir. Muhammad ibnu al-Munkadir. Salam. Kata beliau, ini satu kali ibunya sakit. Bitu, saya bermalam. Tentu di rumah ibu beliau. Aghmizu rijla ummi. Sambil dia kemudian memijat-mijat kaki ibunya. Semalaman. Dia bermalam di rumah ibunya, Muhammad al-Munkadir. Dia pijat kaki ibunya semalaman. Wabata Umar. Dan saudara kandungku Umar. Yusalli laylatah. Dia pun menginap di rumah ibuku dan sholat satu malam penuh. Satu malam penuh. Apa yang dikatakan oleh Muhammad al-Munkadir? Fama sarrani laylati bilaylati. Fama sarrani laylati bilaylati. Saya tidak mau pahala saya ditukar dengan pahala saudara saya. Artinya apa? Bagaimana seseorang dari kaum orang-orang terdahulu salaf mengerti betul, memahami bahwasanya menyenangkan hati seorang ibu pahalanya sangat amatlah besar. Sehingga seolah-olah ia berkata, saudara saya sholat satu malam, tetapi perbuatan saya memijat kaki ibu saya lebih saya sukai daripada sholat satu malam penuh. Nah, inilah ikhwani wa ikhwati fillah. Jadi kalau diurut, berbuat baik yang pertama itu adalah kepada orang tua. Dan beginilah cara orang-orang terdahulu berbuat baik kepada orang tuanya, membahagiakan orang tuanya yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Saya kasih contoh lain tentang Abu Bakar, ya, Ibnu Iyas, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Ibnu Iyas dan Mansur bin Mu'tamir. Mansur al-Mu'tamir. Ya, juga cerita ini tentang ibunya Mansur al-Mu'tamir. Wa qala Abu Bakar ibni Ayyas. Abu Bakar bin Ayyas bercerita. Apa cerita dia? Rubama kuntu ma'a Mansur ibni Mu'tamir. Terkadang aku bersama Mansur al-Mu'tamir. Kata beliau, rubama kuntu ma'a Mansur ibni Mu'tamir. Terkadang aku bersama Mansur bin al-Mu'tamir. Jalisan fi manzilihi. Dan beliau sedang duduk di rumahnya. Fatasihu bihi ummuh. Lalu ibunya berkata, wahai Mansur. Ya, ibunya berteriak, memanggilnya, wahai Mansur. Fatasihu bihi ummuh. Ibunya itu berteriak, memanggil Mansur. Wa kanat faddatan alaih. Dan adalah ibunya itu keras sekali terhadap Mansur. Keras sekali. Nah, pada saat itu ibunya Fatakul berkata, ya Mansur, yuriduka ibnu Khubairata alal qada'i fata'aba. Wahai Mansur, wahai Mansur. Ya. Ibnu Khubairah, itu pemimpin saat itu, memintamu untuk menjadi qadi, hakim. Ya, untuk menjadi hakim. Fata'aba, dan engkau menolaknya. Ibunya marah.
Aba Hubairah sebagai pemimpin di masa itu, ya, memintamu untuk menjadi hakim. Fataba, dan kau nolak. Sehingga ibunya itu marah, berkata keras sekali. Ya, padahal alasannya jelas. Apa alasannya? Nih, para ulama-ulama salaf dulu banyak yang menolak untuk dijadikan hakim atau qadhi. Kenapa? Karena mereka takut salah dalam memutuskan perkara di antara orang. Ya. Itu alasannya. Dan alasan ini benar. Tapi bagaimana sikap Mansur al-Mukhbirah, ya? Mansur al-Mu'tamir. Ketika ibunya keras berkata kepadanya, marah kepadanya, dan alasan dia menolak benar, apa sikap dia ketika dimarahi oleh ibunya? Wa huwa wadi'un lihyatahu ala sadrihi. Dia meletakkan dagunya. Di mana diletakkan dagunya? Di dadanya. Wa huwa wadi'un lihyatahu ala sadri, dan dia meletakkan dagunya di atas dadanya. Artinya apa? Ketika ibunya berteriak marah, beliau hanya menunduk saja begini. Menunduk saja. Ma yarfa tarfatu ilaiha. Ma yarfa tarfahu ilaiha. Dan beliau tidak mengangkat wajahnya sekejap pun. Sekejap pun. Hanya nunduk. Beliau tak angkat wajahnya. Nah, inilah ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana orang-orang dulu bersikap kepada orang tuanya. Wa kana rahimahullah, dan adalah Mansur al-Mu'tamir, semoga Allah merahmatinya, sawaman qaiman, orang yang rajin sekali berpuasa dan rajin sekali salat malam. Begitulah bagaimana seorang, ya, yang ahli ibadah, saleh, merespon amarah orang tuanya. Hanya dengan nunduk, bahkan tak berani mengangkat wajahnya, walau hanya sekejap. Ma yarfa'u tarfahu ilaiha. Ini penting, ikhwan. Dan ibunya pun, Mansur pun tidak berkata, ibu jangan bikin malu saya. Karena saat itu ada Abu Bakar Ibnu Ayyas. Tidak, diam saja dia. Nah, ini ikhwani wa ikhwati fillah. Bagaimana orang-orang dahulu bersikap kepada orang tuanya. Bagaimana kemudian ketika dimarahi oleh orang tuanya, ada seorang sahabat tidak merasa malu, tidak takut, ya dia diam saja. Ada satu riwayat yang lain. Dituturkan oleh Abdul Jabbar Al-Hadrami. Dituturkan oleh Abdul Jabbar Al-Hadrami. Tolong renungkan baik-baik. Kana fi masjidina. Kata Abdul Jabbar Al-Hadrami. Ada di masjid kami. Jadi di kampung beliau itu ada sebuah masjid itulah. Adalah di masjid kami. Qasun. Seorang yang pandai berkisah. Atau orang yang senantiasa memberi kami nasihat di masjid kami. Yuqalu lahu Zura'ah. Dan orang ini bernama Zura'ah. Dikatakan nama orang tersebut Zura'ah. Kata Abdul Jabbar. Dulu di kampung kami ada satu masjid. Dan di masjid itu ada seorang yang sering memberi nasihat kami. Pandai berkisah, berceramah. Namanya Zura'ah. Fa'aradat ummu Abi Hanifah. Dan ibunya Abu Hanifah ingin antastaftiya fi syai'in. Jadi ibunya Abu Hanifah ingin meminta fatwa tentang sesuatu kepada Zur'ah, yang orang sering memberi nasihat di masjid. Jadi ibunya ingin datang kepada Zur'ah untuk meminta fatwa tentang sesuatu.
Fa'aftaha Abu Hanifah. Ibunya bercerita kepada Abu Hanifah bahwa dia akan bertanya soal ini, soal ini, soal ini kepada Zur'ah. Dan ternyata Abu Hanifah memberi pemahaman kepada ibunya tentang apa yang ditanya oleh ibunya. Falam taqbal. Tapi ibunya tidak mau menerima fatwa dari anaknya Abu Hanifah. Padahal Abu Hanifah ini orang yang sangat alim. Faqalat. Ketika ibu Abu Hanifah menjawab apa yang akan ditanyakan ibunya kepada Zur'ah, dia tidak menerimanya. Kata ibunya, la aqbalu illa ma yakulu Zur'ata al-qas. Wahai Abu Hanifah, anakku, saya tidak akan menerima kecuali perkataan yang akan disampaikan oleh Zur'ah, tukang kisah tersebut. Orang yang sering memberi nasihat di masjid kami. Apakah Abu Hanifah berkata, saya ngerti apa yang ditanya wahai mama. Zur'ah itu muridku. Tidak bilang begitu. Lalu apa yang dilakukan Abu Hanifah kepada ibunya? Faja'a biha Abu Hanifah ila Zur'ah. Lalu ternyata Abu Hanifah mengantar ibunya ke tempat Zur'ah. Dia tuntun ibunya. Dia antar ibunya menemui Zur'ah. Lalu sampai di tempat Zur'ah, ibunya Abu Hanifah berkata, faqala, hadihi ummi, wahai saudaraku Zur'ah, ini adalah ibuku. Tastaftika fi kadza wa kadza. Dan ibuku itu akan meminta fatwa darimu tentang hal ini, tentang hal ini. Diceritakan oleh Abu Hanifah. Apa yang akan ditanya ibunya. Faqala. Lalu kemudian Zur'ah berkata, anta a'lam minni wa afqah. Wahai Abu Hanifah, kata Zur'ah, engkau ini lebih alim dari kami. Engkau guru-guru kami. Engkau adalah guru kami semua. Wa afqah, dan engkau ini lebih faqih daripada kami. Lebih alim, lebih mengerti soal agama, lebih faqih. Kenapa kau bawa ke sini? Maka kemudian Zur'ah berkata, wa afqah. Ya. Faftiha anta. Maka engkau berikan saja fatwa kepada ibumu. Berikan keterangan kepada ibumu. Faqala Abu Hanifah. Lalu Abu Hanifah berkata kepada Zur'ah, qad aftaituha bikadha wa kada. Saya sungguh telah memberi penjelasan kepada ibuku tentang apa yang ditanya oleh ibuku, begini, begini, begini. Yang jawabannya Abu Hanifah kepada ibunya itu diberitahu kepada Zur'ah. Aku sudah jawab begini, begini, begini. Faqala Zur'ah al-qawla kama qala Abu Hanifah. Lalu Zur'ah berkata kepada ibunya Imam Abu Hanifah, memberi nasihat tentang apa yang ditanya, percis seperti apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah kepada ibunya. Karena memang Abu Hanifah sudah memberitahu kepada Zur'ah, aku menjawab begini-begini. Maka Zur'ah menjawabnya percis seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah kepada ibunya. Seperti copy paste. Faradiyat. Dan ibunya menerima fatwa itu. Wan sorofat. Dan kemudian ibunya pergi bersama Abu Hanifah. Tapi coba renungkan. Apakah Abu Hanifah selama di perjalanan ketika mengantar ibunya pulang berkata, tuh kan ma, percis dengan apa yang saya jawab? Tidak. Beliau diam saja. Begitulah orang-orang dahulu memperlakukan orang tuanya. Ya, mendudukkan orang tuanya. Bagaimana memuliakan, menghormati, ya, mengagungkan orang tua. Maka berbuat baik yang pertama itu adalah kepada kedua orang tua. Terutama ibu. Coba Anda ceritakan ulang. Ada satu riwayat lain. Dituturkan oleh Az-Zuhri tentang Ali. Ali bukan menantu Rasul, tapi Ali cicitnya Rasul. Anaknya Husain. Husain anaknya Ali. Ali anaknya Abu Talib paman Nabi. Ini
cerita tentang cicit Nabi. Kana Ali ibn al-Husain ibni Ali ibni Abi Talib la ya'kulu ummihi. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib tidak makan bersama ibunya. La ya'kulu ma'a ummi. Dia tidak pernah makan bersama ibunya. Wa kana abarran nasi biha. Padahal Ali, cicit Nabi itu adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi tidak makan sama ibunya. La ya'kulu ma'a ummi. Dia tidak makan bersama ibunya. Wa kana abarran nasi biha. Padahal Ali itu orang yang paling berbakti kepada ibu. Faqila laha fi dhalik. Lalu ditanyakan kepada Ali tentang perkara demikian. Maksudnya, kenapa engkau tidak pernah makan bersama ibumu? Padahal engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibumu. Faqala. Ali menjawab. An akula ma'aha akhafu an akula ma'aha fatasbiku ainuha ila syai'in min at-ta'am wa ana la a'lamu biha fa'akulahu. Apa kata Ali? Karena aku khawatir, ya, jika aku makan bersama ibuku, bisa jadi pandangan ibuku sudah lebih dulu ya tertuju kepada sebagian makanan yang beliau inginkan. Lalu aku tidak memahami dan memakan makanan tersebut. Lalu aku tidak memahami dan aku memakan makanan tersebut. Apa kata beliau? Fa'akunu qad aqabtuha. Sungguh aku telah berbuat durhaka kepada ibuku. Aku telah berbuat durhaka kepadanya. Kenapa? Karena kalau aku makan bareng bersama ibuku, mungkin ibuku sudah melihat sesuatu makanan dan beliau menginginkan makanan itu dan aku tidak tahu lalu aku mengambilnya dan aku memakannya. Kata beliau, fa'akunu qad aqabtuha. Maka sungguh aku telah berbuat durhaka kepada ibuku. Coba renungkan. Sebegitunya orang dahulu memperlakukan orang tuanya, terutama ibunya. Bahkan dia tidak ingin mengecewakan apa yang diinginkan oleh ibunya, padahal dia tidak tahu tentang apa yang diinginkan oleh ibunya. Begitulah cara kita berbuat baik kepada seorang ibu yang ditunjukkan oleh orang-orang terdahulu. Nah, sekarang pelajaran-pelajaran seperti ini tidak sampai kepada anak-anak kita. Sehingga banyak anak-anak kita tidak memperlakukan orang tua itu seperti orang tua diperlakukan di zaman para sahabat, para tabi'in. Dalam satu dalil yang lain, dituturkan oleh Ibnu Sirin, dikatakan begini, balaghatin nakhlatu ala ahdi Uthman ibni Affan alfa dirham. Qala fa'amada Usamatu ila nakhlatin fanaqaraha wa akhraja jummaraha fa'at'amaha ummahu. Faqalu lahu ma yahmiluka ala hadha wa anta tara an-nakhlata qad balagat alfa dirham. Qala inna ummi sa'alatnihi ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيته. Coba renungkan baik-baik. Balawatin nakhla ala ahdi Uthman ibni Affan alfa dirham. Harga kurma di masa Utsman bin Affan melonjak hingga 1.000 dirham. Ya. Jadi harga kurma di zaman Utsman itu naik tinggi sekali sampai harganya itu 1.000 dirham. Ya. Qala fa'amada Usama ila nakhlatin. Lalu Usamah pun ada seorang tabi'in namanya Usamah pergi menuju ke kebunnya kepada sebuah pohon kurma. Fanaqaraha,
lalu dia menebang kurma tersebut. Wa akhraja jumaraha, lalu dia mengeluarkan jumarah. Jumarah itu jantung kurma, di dalamnya itu bisa dimakan. Jantung kurma. Ya. Dia tebang pohon kurmanya itu, lalu dia ambil keluarkan jantungnya namanya jumarah. Fa'at'amaha ummah. Ya, fa'at'amaha ummah. Lalu ia berikan kepada ibunya untuk dimakannya. Faqalu lahu, orang-orang waktu itu bingung dan berkata kepada Usamah. Apa yang dia katakan? Ma yahmiluka ala hadha. Wahai Usama, apa yang membuatmu melakukan ini semua? Ma yahmiluka ala hadha. Apa yang membuatmu melakukan ini semua? Kenapa kau tebang pohonmu? Ya. Wa anta tara an-nakhlata qad balagat alfa dirham. Dan engkau sudah tahu bahwa harga satu batang kurma itu seharga 1.000 dirham. Kenapa kau potong? Apa jawaban dia? Qala, kata Usama, inna ummi sa'alat senihi. Apa kata beliau? Ibuku meminta jantung kurma kepadaku. Ibuku meminta jantung kurma kepadaku. Lalu dia berkata, wala tas'aluni syai'an aqdiru alaihi illa a'taituhu. Tolong, dan tidaklah ibuku meminta sesuatu kepadaku yang aku bisa kecuali aku penuhi permintaan. Coba bayangkan. Satu potong kurma berharga 1.000 dirham. Tapi karena ibunya menginginkan jumarah, ya, menginginkan jumarah, jantung kurma untuk beliau ingin makan, maka beliau lakukan. Beliau lakukan. Sehingga orang-orang berkata, apa yang telah kau lakukan ini? Padahal engkau tahu harga sebatang kurma ini sampai 1.000 dirham. Lalu kau enak saja potong. Lalu dia menjawab, inna ummi sa'alat senihi. Karena sesungguhnya ibuku menginginkan jumarah. Beliau ingin sekali makan jumarah, jantung kurma. Wala tas'aluni syai'an. Dan ibuku tidak meminta sesuatu kepadaku. Aqdiru, yang aku mampu alaihi, atasnya. Illa a'taitu, kecuali aku akan memberikan, mengabulkan apa yang diminta oleh ibuku. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, begitulah bagaimana orang-orang dahulu berbuat kepada kedua orang tuanya. Lalu setelah kepada orang tua, kepada siapa? Maka dijelaskan dalam ayat tadi, ya, setelah orang tua pada karib kerabat. Jadi diurut, saudaraku. Karib kerabat. Kita ini baik sekali sama orang lain, tapi sama karib kita lupa. Lalu kepada siapa lagi? Anak-anak yatim wal yatama. Kepada siapa lagi? Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Kemudian siapa lagi? Wal jaridil kurba wal jaril junubi. Dan kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Baru kemudian wasahibi bil jambi, dan teman sejawat. Ibnus sabil, hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Nah, inilah saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, salah satu cara untuk membersihkan hati kita. Yuk banyak berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama orang tua kita. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, demikian kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Ustadz atas pencerahannya dan materi yang disampaikan. Jadi mungkin tersimpulkan bahwa kemarin nutrisi hati kita sudah selesaikan, ada 7, kemudian sekarang kita menuju bagaimana cara kita membersihkan hati. Tadi Ustadz menjelaskan pertama kali adalah berbaik hati kepada atau berbuat baik kepada orang lain, dan tadi dijadwalkan utamanya adalah kepada orang tua kita. Baiklah Ustadz, ini ada pertanyaan di chat dari Bu Afi.
Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan kalau kita berbuat baik, misalkan memberi kepada sesama muslim atau non-muslim, tapi kadang masih ada rasa kurang ikhlas. Kemudian kita ingat dan beristighfar, apakah perbuatan baik itu tetap mendapatkan pahala Ustadz? Ikhwani wa ikhwati fillah. Syarat berbuat baik kita, syarat diterimanya amal kita apapun itu, ya, kuncinya ada pada keikhlasan kita. Ya. Di saat kita kemudian memberi tanpa keikhlasan, maka tidak akan pernah bernilai. Lalu jika ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita seperti tadi, lalu kita beristighfar kepada Allah, ya Allah ikhlaskan saya, maka itu masih berada dalam jalur keikhlasan. Tetapi tolong diingat dengan baik, di saat kita memberi tanpa keikhlasan, maka hilanglah pahala kita. Coba renungkan satu ayat dalam Quran surat Al-Baqarah 264. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sampai situ ya Ustaz? Ya. Terus bisa diteruskan Bu sebentar. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Cukup. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu. Satu, dengan menyebut-nyebutnya. Yang kedua, menyakiti perasaan si penerima. Sampai dicontohkan seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer, tidak ikhlas. Dan tidak dilandasi iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ya ada debu, kemudian batu ditimpa hujan yang sangat dahsyat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Dan kemudian mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Oke, saya pikir Bu Afi cukup ya, cukup jelas saya penjelasan Ustadz. Ini ada satu pertanyaan lagi di chat Ustadz dari Pak Arsyad di Lampung. Umur berapa bayi disebut anak yang ikut membantu kita sebagai orang tua di akhirat nanti? Contohnya calon bayi yang meninggal sebelum dilahirkan. Maksudnya apa nih? Mungkin saya tidak eh, penjelasan bahwa anak bisa membantu orang tua di apa namanya di akhirat nanti kepada orang tuanya, Ustaz. Coba buka Quran dulu. Surat ke 26 ayat 87 sampai 88. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun. Di hari di mana harta dan anak tidak ada gunanya. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Di hari di mana harta dan anak tidak berguna. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Coba buka lagi Quran surat 18 ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Akan tetapi amal soleh yang terus-menerus kita lakukan adalah sebaik-baik pahala di sisi Tuhanmu untuk menjadi harapan. Coba buka lagi Quran surat 80 ayat 33 sampai habis. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم
يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka apabila datang suara yang memekakan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria, dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu atau suram, tertutup oleh kegelapan ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Nah, pada kata Allah, ketika suara sangkakala yang kedua, yang suaranya memekakkan telinga, pada hari itu orang tak peduli kepada saudaranya, pada ibu dan bapaknya, anak dan seterusnya. Ya, pada hari kiamat masing-masing. Nah, kemudian bahwa saat seorang ibu hamil, ya, seorang ibu hamil lalu melahirkan atau keguguran, maka baginya pahala yang sangat amat besar. Pahala yang sangat amat besar. Lalu apakah kemudian di hari kiamat membantu? Ya tidak. Di mana nanti akan membantu ketika ada di neraka, diselamatkannya untuk diberikan syafaatnya. Wallahu a'lam. Demikian ya Pak. Makasih. Pak Arsyad, apakah cukup menjawab dari yang ditanyakan? Silahkan dibuka tuh, masih di mute kayaknya Pak Arsyad. Oke, sepertinya cukup. Mungkin di belakang Pak Arsyad ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung dibuka mikrofonnya, silakan. Ya, Ustadz mau tanya. Silakan Mbak Rita. Ya, Ustadz, kalau kita punya dosa kepada Allah kan kita bisa bertaubat ya. Tetapi kalau kita punya salah kepada manusia, apalagi kalau pada orang tua kita sendiri, katakan pada waktu misalkan kita masih remaja gitu, masih suka ya istilahnya membantah atau melawan orang tua, kadang-kadang berselisih paham gitu. Nah, tetapi sekarang ketika kita udah mulai udah sadar bahwa apa yang dulu kita perbuat itu salah dan banyak melakukan dosa lah kepada orang tua. Tapi sekarang mereka udah nggak ada. Itu cara minta maafnya gimana ya? Apakah cukup dengan mendoakan Robik Firly Wali Enggak, Walidayah warhamhum? enggak ada istilah Atau cukup gimana? Bun. Terus enggak ada cukup. Ya sudah kewajiban Jadi kita. gimana caranya? Kan Ya maksudnya sudah. udah orang tuanya udah nggak ada, udah meninggal gitu. Minta minta maafnya tuh gimana caranya ya? Ya, nggak bisa lagi karena orang tua kita sudah tidak ada. Jadi yang kita lakukan sekarang ya cuma begitu akhirnya. Berdoa, beristighfar, memenuhi janjinya, bersedekah atas namanya. Tapi percayalah Bu, orang tua kita memaafkan kita sebelum kita meminta maaf. Itulah orang tua. Ya, tetapi kalau orang tua sudah tiada ya gimana? Ya bersedihlah karena apa yang telah kita lakukan pada masa lalu. Dan kesedihan itu mari kita tunjukkan dengan bakti kepada orang tua walaupun sudah tiada, yaitu dengan terus mendoakan, beristighfar untuknya, ya, lalu bersedekah atas namanya, memuliakan sahabat-sahabatnya, memenuhi janjinya, dan yang terpenting jadi orang soleh. Wallahu a'lam. Cukup, Mbak Anita? Seperti Ustadz bilang tadi, itu pun nggak akan cukup ya Ustadz ya. Enggak, Bu. Enggak bakal, Bu. Ya Enggak Allah. bakal. Ya, makasih ya Ustadz. Oke. Sama-sama. Ya, ini ada Ibu Nani Raisen, monggo dibuka mikrofonnya, Mbak Nani. Ya, makasih sedikit. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz izin melanjutkan Waalaikumsalam. yang minggu lalu. Sebenarnya saya juga menanyakan ini terkait adab dengan mertua. Jadi pada saat almarhum suami masih ada kan memang pada akhir-akhir itu sudah semua yang dengan ibu itu sudah tidak perlu saya tahu misalnya begitu, Ustadz. Nah, bagaimana cara kan kemarin kebetulan kedua orang tua saya misalnya sudah nggak ada. Jadi apakah kemudian dengan mertua itu juga merupakan apa ya seperti tanda petik pengganti. Nah,
kan mungkin belum bisa melanjutkan seperti apa yang sudah dilakukan oleh almarhum suami begitu ya. Apakah kita perlu misalkan mencari tahu apa saja yang dulu hal-hal baik yang pernah dilakukan yang saya tidak tahu, misalnya gitu, atau bagaimana Ustaz? Cuman kalau mau cari tahu juga, apakah kita bisa melanjutkannya, begitu itu juga bagian pertanyaan berikutnya. Ini mohon arahan Ustaz. Matur nuwun. Insya Allah. Bu. Saya ingin sampaikan dulu ya, kalau ditanya samakah mertua dengan orang tua, tidak sama. Itu satu ya, penting untuk dipahami, tidak sama. Orang tua adalah orang tua, mertua adalah mertua. Tetapi tidak boleh berhenti di situ. Ya, begini, bahwa kita sebagai seorang istri ingin membahagiakan suami, ya, agar kita mendapatkan surganya Allah. Demi Allah, suami akan sangat bahagia jika istrinya, ya, taat, berbakti, berbuat baik kepada orang tua suami. Ya. Nah, lalu kemudian kita berusaha mencari tahu kebaikan-kebaikan. Itu adalah hal yang bisa kita lakukan dan kita berusaha untuk, mohon maaf ya, bahasanya melakukan apa yang kalau sudah kita tahu. Ya, sekemampuan kita. Sekemampuan kita itu jangan asal, maksudnya kita berusaha sekuat tenaga begitu. Ya. Ya wallahu alam, ana ndak kalau sudah bicara orang tua ana sendiri malah ndak bisa jawab nanti. Wallahu alam ya, Bun. Mohon maaf Ibu ya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ya, cukup Jazakillah Mbak khairan. Nani. Cukup, cukup. Ya, makasih. Mungkin di belakang Profesor Nani ada yang ingin bertanya. Silakan dibuka mikrofonnya. Ya, kalau tidak ada satu ganjalan dari saya, Ustadz. Ini terkait dengan pengalaman pribadi dan juga mungkin beberapa jamaah di sini yang satu kelompok dengan saya. Ini ada terkait salah satu rekan kami, Ustadz. Ini udah berapa tahun, apa namanya, meminta pertolongan lah dalam tanda kutip, Ustadz. Ya, ini terkait dengan berbuat baik kepada sesama. Nah, ini sepertinya pertolongan itu tidak apa namanya tidak menjadikan yang bersangkutan mandiri atau sadar, Ustaz. Jadi padahal kita sudah berikhtiar untuk memberikan bantuan untuk bisa berusaha sampai beberapa kali dan tapi kemudian sepertinya apa namanya terus berlanjut, Ustaz. Terus berlanjut sampai dalam tanda kutip seakan-akan jadi kewajiban kami untuk tiap bulan memberikan bantuan, Ustaz. Nah, ini kemudian kita bikin grup, Ustaz, dari salah satu apa namanya anggota mengatakan bahwa enough is enough, Ustaz. Jadi wes rasa dibantu, udah nggak usah dibantu lagi lah. Jadi ini juga memberikan pelajaran kepada yang bersangkutan karena ini udah bertahun-tahun, Ustaz. Nah, mungkin saran dari Ustadz seperti apa? Karena di satu sisi kita juga tidak tahu persis kondisinya, tapi kemudian kalau kita melihat sepertinya ini juga tidak berusaha untuk apa namanya menjadi kepala rumah tangga itu, Ustadz. Nah, mungkin uh, nasihat Ustadz seperti apa Ustadz terkait dengan ini? Karena ini kemudian ada beberapa orang yang di jamaah yang di grup kami ini, Ustadz. Terima kasih. Nasihat yang pertama, ikhwan, dalam Al-Quran, pada surat Al-Baqarah 263, Allah Ta'ala berfirman, Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatil lati yatba'uha ada. Perkataan maaf dan pemberian maaf. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada engkau memberi, menyakiti, apalagi tidak ikhlas. Itu penting ya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, saya sering kali menasihati untuk diri saya dan kita semua. Ayo bersedekah itu tidak hanya sekedar dermawan, tapi harus bersedekah cerdas. Mohon maaf ya, bersedekah tidak hanya sekedar menjadi dermawan, tapi bersedekah cerdas. Apa itu bersedekah cerdas? Ya kalau kita ingin bentuknya tidak personal ya, misalnya kita kelompok, grup gitu ya, ingin membantu sahabat kita, ayo membantu secara cerdas. Ya kita kumpulkan, dapat banyak, lalu kita bikin pekerjaan buat dia untuk usaha, untuk dagang atau yang lainnya ya. Nah, dan terus kita bina. Nah, itu yang menjadi concern lembaga saya dulu ya. Jadi kami itu ada lembaga, kami mengumpulkan banyak uang dari muzaki dan dari kita. Lalu kemudian kita dekati tukang nasi uduk, tukang ini dan macam-macam dan kita bina mereka setiap bulan
ya, bagaimana berdagang yang baik, bagaimana sesuai dengan syariat, dan betul-betul kita audit ya mereka karena kita bantu. Itu saya menyebutnya dengan sedekah cerdas ya. Jadi bahasanya itu memberi kail bukan memberi ikan gitu ya. Tetapi ada kadang-kadang orang yang punya mental memang mentalnya mental minta begitu ya. Nah, itu jadi nasihat pertama kalau sudah tidak ikhlas maka berkata baik saja kepadanya. Tidak usah memusuhi, tidak usah membenci, tidak usah berkata kasar, ya, ya berkata dengan yang baik bahwa untuk bantuan sementara diberhentikan, ya. Nah, kalau tidak maka nanti pada selanjutnya kalau kita tahu sulit betul, ya kita berikan dengan sedekah cerdas tadi. Ya, mungkin tidak lagi berupa uang, tapi berupa pekerjaan atau dagang atau seperti apa, ya. Dan memang itu butuh ekstra kita ya dalam memberinya. Tapi itu memberi cerdas namanya. Tidak hanya memberi karena kita dermawan saja. Begitu ya. Wallahu alam, Pak. Terima kasih Ustaz. Semoga kami dengan teman-teman mampu Ustaz untuk ending yang baik lah terkait dengan ini. Baiklah Ustaz, ini ada titipan pertanyaan melalui WA ke saya terkait dengan masa iddah untuk wanita yang sudah menopause Ustaz. Apakah tetap 4 bulan 10 hari? Apakah masa iddah berkaitan dengan kemungkinan ada kehamilan? Mungkin itu. Masa iddah itu hanya Pak. Masa iddah itu tidak ada hubungan dengan menopause atau tidak menopause. Oke. Masa iddah itu hanya berkaitan dengan dua, ya. Cerai hidup atau cerai meninggal. Cerai hidup 3 bulan 10 hari, ya, salah satu quru, 3 kali haid, ya. Kalau tidak haid ngitung bulan. Kemudian kalau dia cerai wafat maka 4 bulan 10 hari, Oke. ya. Tidak ada kaitan menopause atau tidak menopause, ya. Itu iddahnya tetap berlaku. Jangan nanti karena dia menopause lalu kemudian dikurangi gitu, tidak ada istilah itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, Cukup ya, jadi Pak. tidak terkait dengan kemungkinan hamil dan segala macam Ustaz ya. Wah, nggak ada, Pak. Nggak ada Oke. urusan itu. Heeh. Oke. Oke, mungkin masih ada pertanyaan satu kali lagi kalau ada. Sepertinya sudah semua, Ustaz. Terima kasih atas waktu dan materi yang disampaikan dan juga apa yang telah eh, dijawab oleh Ustaz. Saya pikir ini memberikan keyakinan kita lebih baik lagi terkait dengan akidah kita. Baiklah, kami sampaikan sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada Ustadz atas waktu dan materinya, kemudian pada Profesor Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom, dan pada Mbak Anita yang sudah membacakan terjemahan, dan insya Allah kita akan segera mendapatkan eh, rangkuman daripada kajian kita pada pagi hari ini, dan juga materi rekaman yang sedang disiapkan oleh Pak Eko Winarso. Baiklah, kita bersama-sama tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam Sama-sama. Mohon warahmatullahi maaf lahir wabarakatuh. batin. Syukran Ustaz, Waalaikumsalam. Terima kasih Nani, teman-teman. Nani, Izin ya. Ustaz, Nani, Semangat. Sakit, Kak, Nita. Eko, Ya. Pamit ya. terima Maaf lahir batin kasih semua. Makasih ya. Assalamualaikum. semuanya. Izin live ya. Makasih ya Terima Sigit, kasih, Nani. Sigit. Iya, Ya, terima oke. kasih teman-teman. Oh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya semua ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Iya. Sigit, Anita. Yo, monggo saya juga Pamit pamit. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin pamit juga. Makasih Ya, Nani. ya sama-sama Nita. Izin teman-teman.